Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi hari ini kita jumpa lagi di podcast Palkomtek. Dan hari ini gestarnya adalah Kak Zawa. Hai dulu dong. Hai. Oke, jadi Kak Zawa ini adalah salah satu siswa berprestasi di Palkomtek, Speak Out, juga siswa yang banyak banget penghargaannya. Ya kan ya Kak ya? Oke, boleh kenalan dulu dong Kak, sapa-sapa teman-teman di rumah dulu boleh? Hai teman-teman, nama saya Zawa Alisya Nadira. Iya, Eh, asal sekolahnya Berasal dari SMP SMP ya? 1 Praumuli. Oke, umurnya berapa nih? Tahun ini 13, Oh, tahun ini 13 bulan berapa tuh? bulan 3. Sebentar lagi ya. Jadi Kak Zawa ini baru kelas 7 ya Kak ya? Ya, Oke, nah tadi kan judulnya siswa berprestasi dan baru-baru ini Kak Zawa ini mendapatkan peringkat umum ya Kak ya? Ya, alhamdulillah tadi pas bagi rapor dapat peringkat 1 umum di SMP untuk kelas 7 ya. Juga ada penghargaan lain dari vokal ya Kak ya? Vokal sama piano. piano ya kemarin ya yang diadain di City Mall ya Kak ya? Ya, Nah, tahun kemarin, akhir tahun ya berarti ya? iya. Oke, nah jadi Kak Zawa ini juga selain aktif di dunia akademis, non akademisnya juga aktif teman-teman. Banyak hobinya, prestasinya juga banyak, dan satu lagi ini kreativitasnya juga lumayan oke loh. Nanti kita spill sama-sama ya. Oke, langsung aja untuk mempersingkat waktu kita hari ini, senyum dong. Kita bakalan masuk ke sesi Q&A, yaitu tanya jawab. Nah, di sini Mimin udah siapin listing pertanyaan buat Kak Zahwa. Jadi kita bakalan bahas mungkin dari segi akademis dulu ya, karena ini sih sebenarnya mungkin tips-tips yang dibutuhin sama teman-teman di rumah. Mungkin, ih keren banget ya Zahwa itu udah peringkat, prestasinya banyak, rajin lagi ya kali kan ya, kita nggak tahu. Oke, jadi Miss juga lumayan penasaran nih, kok bisa ya Kak Zahwa bisa membagi waktu antara akademis non akademis tuh Miss mau tanya-tanya nih, penasaran juga. Yang pertama mungkin Miss mau tanya dari kesibukan Kakak sehari-hari itu ngapain aja sih Kak? Kayak dari Senin sampai Minggu tuh biasanya ngapain aja selain sekolah? Kalau di rumah biasanya buat kreasi aksesoris, Oke. terus melakukan hobi lain kayak menggambar, main piano, terus Oke. ngerjain PR, belajar kayak gitu. Oh, luar biasa ya. Nah, selain pendidikan akademis di sekolah, Kakak ini ada pendidikan non akademis nggak di luar sekolah apa aja nih? Eh, Ada les lain, les tambahan lain misalnya? Les piano, vokal. Oke. Les piano sama les vokal juga ya? Ya. Wah, jadi balancing ya. Jadi di sekolahnya oke, di luar sekolah juga oke. Suka juga ikut berpartisipasi dalam itu ya, lomba-lomba gitu ya Kak ya? Lomba-lomba kadang-kadang sih. Kadang-kadang. Kemarin itu perdana atau emang udah beberapa kali ikut lomba? Baru. Oh, itu baru yang pertama? Uh-uh. Oh, jadi perdana dan juara juga, alhamdulillah ya. Wah, Alhamdulillah. keren banget ya. Nah, kalau kegiatan sehari-harinya mungkin lebih kayak belajar ya. Jadi kalau dari masuk sekolahnya siang ya, Kak ya? Siang jam 1. Oh, jadi kalau pagi diisi sama kegiatan les gitu Ya, atau les, hobinya hobi. gitu. Oh, kalau weekend biasanya ngapain aja, Kak? Ya, melakukan hobi juga. Oh, hobi juga. Jarang nih keluar-keluar atau jalan-jalan kemana gitu? Kadang-kadang jalan-jalan ke mall, Oh, gitu ya. olahraga kayak Oh, gitu. olahraga juga. Oh, nanti kita bakalan bahas juga. Kakak ini punya olahraga kesukaannya sendiri ya. Nanti kita bahas di section berikutnya. Terus pertanyaan berikutnya mungkin Miss mau tanya nih sama Kakak. Kalau menurut Kakak metode belajar yang paling Kakak senang itu gimana sih? Les kah? Atau belajar sendiri? Atau nonton video gitu? Kalau saya sih belajar sendiri, banyak latihan. Oh, banyak latihan. Jadi kalau di rumah tuh sering latihan soal, ngerjain PR-nya juga sendiri, Kak? Oh, keren. Biasanya dibantuin sama Bunda? Kalau ada yang kesusahan, Oh, baru tanya sama Bunda tanya. gitu. Wah, keren banget. Lah terus misal nih ada kayak bingung mau jawabnya gimana. Terus Bunda juga mungkin nggak kepikiran mau jawab itu gimana solusinya. Searching kah atau mungkin tanya teman-teman kah? Google. Oh, Google ya. Ya searching ya berarti ya. Iya, jadi nggak apa-apa. Jadi di-combine aja ya. Jadi ada yang tanya sama Bunda, ada yang kerjain sendiri, tapi mostly kerjain sendiri ya. Iya. Wih, keren. Jadi paling banyak PR sekolah itu sehari bisa ngerjain berapa PR, Kak? Sehari 3 PR. 3 PR? Dan dikumpul semua di hari yang sama gitu ya? Iya. Wah, keren banget. Jadi kalau lebih dari 3 pernah? Lebih dari 3. Enggak. Enggak ya, jadi paling banyak 3 ya satu hari itu ya? Terus kalau pagi kan les ya, terus siang sekolah sampai sore ya?
Iya. Kalau malam biasanya ngapain aja, Kak? Malam biasanya ngerjain PR. Oh, ngerjain PR lagi. Ngerjain PR. Oke. Kalau pagi tuh biasanya kan les atau enggak ngelakuin hobi kan. Oh, gitu. Kalau malamnya ngerjain PR biasanya. Oh, jadi kalau malam itu fokus buat belajar sama ngerjain PR gitu ya. Ah. Nah, terus kalau misalnya lagi musim ujian nih, itu intensif lebih ke sekolah dulu, les-lesnya nanti atau gimana, Kak? Atau ada tips tersendiri nih biar ujiannya lebih fokus gitu nanti ngerjainnya? Kalau pas ujian fokus sama sekolah dulu sih, fokus sama belajar, les-lesnya diliburin dulu. Oh, gitu. Jadi kalau di rumah itu paginya ngapain aja tuh kalau lagi musim ujian? Paginya belajar. Paginya belajar karena masuknya siang kan, jadi Iya. pagi sampai siang tuh belajar sampai masuk sekolah nanti. Terus nanti kalau malam belajar lagi. Belajar lagi. Wih, keren banget, produktif ya. Ya jadi ini judulnya kayak produktif sedari dini gitu ya, udah dibiasain. SD juga dulu gitu ya, Kak? SD, kalau SD tuh masuknya dari pagi sampai sore deh ya. Oh, dari pagi sampai sore, malah lebih lama masuk jam SD kemarin ya berarti. Iya. Jadi belajarnya cuma malam aja gitu. Kalau SD kemarin juga ada les-lesnya gitu, Kak? SD kemarin nggak ada, Oh, enggak. Jadi emang karena udah full day gitu ya. Tapi Sabtunya libur. cuma les matematika aja sih. Oh, sama guru di sekolah. Nggak, sama guru di rumah. Oh, ada privat gitu. Tapi karena full day tadi hari Sabtunya libur ya? Atau tetap sekolah? Libur. Oh, libur. Tapi kalau sekarang Sabtu tetap sekolah? Sekolah. Oke, karena nggak full day ya, Kak ya? Iya. Oke. Nah, kebetulan kita bahas-bahas sekolah nih. Dari Senin sampai Sabtu, hari sekolah mana yang paling Kakak senang? Mungkin karena ada pelajaran kesukaan, atau pulang cepet, atau kegiatannya menyenangkan di hari itu? Hari Senin. Waduh, dia suka hari Senin. Kenapa? Karena upacara kah? Kalau siang nggak ada upacara. Oh, kalau siang nggak diwajibin buat datang pagi upacara gitu ya? Enggak. Oh, jadi kalau Senin kenapa tuh suka hari Senin? Karena ada pelajaran olahraga kan. Oh, karena Kakak suka pelajaran olahraga. Sukanya kenapa? Soalnya biasanya pelajaran olahraga tuh kayak terserah mau olahraga apa. Oh, dibebasin Jadi gitu ya? nah. Oh, nggak ada kayak pelajaran khusus harus gini gitu nggak ya? Enggak. Oh, gitu. Jadi biasanya Kakak kalau jam olahraga paling suka ngapain tuh? Main basket. Oh, main basket sama teman-teman. Jadi ada Iya. yang main basket sendiri-sendiri gitu ya, Kak ya? Iya. Oke, good job. Jadi lebih suka belajar sendiri gitu ya, Kak ya? Oke. Nah, gimana kalau misalnya kemarin sempet nggak daring belajarnya? Daring. Hybrid, pernah nggak? Yang belajarnya dari rumah pakai Zoom gitu? Pernah. Pernah ya? Pernah kecicip ya berarti ya momen gitu ya? Terus gimana itu rasanya, Kak? Kan beda ya dari tatap muka terus beralih ke Zoom gitu. Gimana? Rasanya- Challenging nggak rasanya? Nggak ada yang masuk sih pelajarannya. Yang masuk ya? Kurang efektif jadi ya rasanya belajar gitu. Lebih suka belajarnya langsung tatap muka gitu jadi ya? Iya. Jadi langsung Oke. dijelasin kan. Iya, jadi gimana tuh solusinya kalau nggak ada yang masuk? Belajar sendiri dong manual. Iya, belajar sendiri. Belajarnya paling kalau udah mau ujian belajar, tapi kalau nggak selain ujian nggak belajar. Oh, tapi tetap ada tugas gitu ya dari sekolah ya? Tetap kerjain gitu. tugas. Berapa lama itu kemarin dapat sesi yang Zoom itu? Zoom itu Ada nggak 1 semester? Nggak kelas sampai ya? 4 sampai kelas 5 semester 1 kalau nggak Oh, salah. itu pas masih musim Covid SD ya berarti ya dapatnya pas ya? COVID, ya. Gitu. Tapi masih dapat peringkat? Masih Oh, peringkat berapa waktu itu? peringkat 2. Wah, jadi emang dari SD udah sering dapat peringkat ya? Ya, Paling sering peringkat berapa? peringkat 2. Peringkat 2 ya. Temen yang satunya lagi suka peringkat 1, satu sekolah nggak sama Kakak sekarang? Enggak, itu di Bogor waktu itu. Oh, masih di Bogor ya. Jadi pas pindah ke sini tuh kelas? Kelas 5 semester 2. Oh, kelas 5 semester 2. Jadi pas pindah ke sini juga peringkat 2 masih? Pas pindah ke sini awalnya tuh peringkat 5, habis itu peringkat Iya. 3, terus peringkat 2 lagi. Oh, Pas naik kelas lagi 6-nya. ya. Oke, jadi pas temen yang peringkat 1 ini satu sekolah sekarang sama Kakak? Iya. Oh, tapi dia nggak dapet peringkat umum sekali nih? Enggak. Oh, jadi ternyata dikalahin pas di SMP malah ya. Keren. Terus pertanyaan berikutnya nih, karena kita masih bahas tentang sekolah dan akademik, mata pelajaran apa sih yang paling Kakak sukain? Mata pelajaran IPA. IPA itu spesifiknya kemana? Oh, kalau SMP dia masih secara umum yang nggak ada fisika kimia gitu ya. Kenapa suka IPA, Kak? IPA-nya sih lebih suka ke biologi. Oh, jangan-jangan cita-citanya mau jadi dokter ya? Iya. Oh, maunya jadi dokter. Kalau nanti jadi dokter, ambil spesialisnya kira-kira pengennya jadi dokter apa, Kak? Belum kepikiran. Oh, belum kepikiran. Pokoknya jadi dokter dulu aja ya secara umum ya. Wah, jadi sudah sedari dini suka IPA karena nanti relate sama cita-citanya ya, Kak ya. Oke, lagi masih tentang pertanyaan akademis. Mungkin ini lebih ke eskulnya kali ya. Di sekolah ada eskul ya, Kak ya?
Ada Kakak biasanya ikut ekskul apa tuh kalau di sekolah, Kak? ekskul basket. Ekskul basket. Apakah Kakak ini adalah member tetap atau pemain tetap basket, tim basket Spensa? Enggak, Tapi ada nggak kepikiran pengen jadi tim tetap gitu, pemain tetap basketnya? ada kepikiran sih. Tapi memang belum ada seleksi ya gitu? Belum. Oh, belum ya. Karena dulu kan Miss juga alumni SMP 1 biasanya dia sering ikut turnamen basket gitu loh kalau SMP 1 biasanya. Iya ya. Iya kan? Heeh. Tapi belum pernah ini ikut karena baru kelas 7 kali ya. Iya. Gitu. Tapi ada kepikiran kalau nanti ada kesempatan buat seleksi, kalau terpilih mau? Mau. Oh, oke. Emang sejak kapan sih Kakak itu suka main basket? Sejak kelas 6 Oh, emang ini baru sih. dari SD ke SMP ini ya? Heeh. Karena lebih aktif kalau di SMP ini tim basketnya gitu ya? Iya. Iya, kalau di SD mungkin nggak terlalu ya? Nggak terlalu. Sebenarnya dulu tuh sukanya badminton sih. Oh, pas di SD gitu. Terus tiba-tiba beralih ke basket karena menarik. Karena senang aja lihat orang lari-lari main bola gitu ya, asik ya. Oke. Selain basket sukanya olahraga apa nih, Kak? Basket, badminton, terus Basket, badminton, apa lagi? suka jogging atau sepedaan gitu? Sepedaan suka. Oh, sepedaan. Jadi kalau di rumah suka main basket juga, Kakak? Di rumah kadang ya. Mainnya sama siapa? Sama om sama Nevan. Oh, sama adiknya juga ya. Oh, asik banget ya. Jadi lingkungannya rame ya, Kak ya. Oke, beralih ke pertanyaan berikutnya. Nah, kita masih bahas tentang belajar tadi nih, Kak, balik lagi. Kalau menurut Kakak, jam belajar atau waktu belajar yang paling nyaman buat Kakak itu apa? Pagi kah, malam kah, atau siang kah? Pagi. Oh, pagi yang paling efektif gitu ya. Iya. Jadi Kakak itu typical morning person gitu ya. Kalau malam sama pagi bedanya gimana, Kak? Kalau pagi tuh kayak Lebih fresh gitu ya. Oke. Kalau Jadi malam tuh mungkin udah lebih masuk capek gitu gitu. ya. Iya. Iya sih, bener juga ya. Jadi kayak kalau misalnya hujan lebih prefer belajarnya di pagi gitu ya. Terus kalau pagi kan kayak masih hening, Nah gitu. masih sepi. Tempat favorit belajar di rumah? Di kamar? Di ruang tamu? Atau di taman misalnya? Kalau pagi sukanya di ruang tamu. Kalau pagi di ruang tamu ya. Kalau pagi berarti berdoa aja sama bunda ya. Iya. Kalau malam? Kalau malam di ruang tamu juga sih. Di ruang tamu juga. Suka direcokin nggak sama adek? Iya, kalau malam. Kalau malam suka direcokin ya. Kalau pagi adek sekolah ya. Iya. Gitu. Oke. Lah kalau misalnya belajar nih, sering nggak belajar bareng sama adek gitu? Atau dia lebih sering ngerecokinnya aja? Gimana tuh? Lebih sering necokin Oh, aja sih. sering. Tapi dia suka nggak nanya PR sama kakak? Kadang-kadang iya. Terus diajarin adiknya? Wih, baik ya. Oke. Nah, menurut kakak, tantangan apa sih yang sering kakak hadapin kalau lagi belajar? Misalnya pas lagi nggak ngerti atau lagi nggak nyambung nih belajar apa, nggak masuk gitu. Menurut kakak, gimana cara menanggapi tantangan itu dan tipsnya gimana? Kalau mungkin Miss ganti pertanyaannya, pelajaran apa yang kurang menarik ya, atau mungkin kurang kakak sukain? Matematika sama sejarah. Nah itu kan challenging ya. Jadi gimana tuh kalau misalnya udah bosen atau nggak ngerti, solusinya gimana kak? Kalau matematika harus nanya, minta pendapat sama. Oh jadi harus nanya ya gitu. Harus nanya ke orang yang lebih ngerti. Teman sekolah biasanya Teman sekolah. ya. Oh gitu. Terus kalau buat sejarah, Miss personally kalau belajar sejarah itu suka ngantuk ya. Nggak tahu kalau kakak ya. Oh, sama ya. Kayak masalah yang sama. Nah gimana tuh solusinya kak biar nggak ngantuk? Kalau sejarah tuh biasanya belajar mungkin dengerin dari YouTube. Oh lebih suka dengerin dari YouTube ya. Dengerin sejarah-sejarahnya dari YouTube kayak gitu. Oh gitu, itu lebih nyambung ya ketimbang kalau misalnya belajar baca buku di sekolah menyimak gitu, lebih bosen kali ya. Kalau dari YouTube kan mungkin lebih menarik gitu ya. Oke. Terus pertanyaan nggak tahu keberapa nih, menurut kakak seberapa penting sih dukungan dari keluarga di rumah terhadap kayak prestasi akademis siswa itu kak? Kalau kakak sendiri nih, dukungan dari ayah sama bunda gimana tuh? Seberapa berartinya buat kakak? Mungkin kalau ikut lomba ini selalu disupport, atau kalau butuh fasilitas belajar itu selalu disupport, gimana menurut kakak? Support semua. Disupport semua ya, jadi emang diwajibkan atau ya udah deh pikirin belajar aja, yang sisanya biar ayah sama bunda gitu ya? Terserah sayanya sih katanya. Terserah kakak ya. Jadi kalau untuk les-les sendiri itu kakak yang minta atau emang disuruh sama ayah bunda les ini atau gitu? Saya minta. Oh kakak yang minta ya, jadi emang ada keinginan pengen improve sendiri gitu ya kak ya.
Kan kadang kan kebanyakan orang ada yang suka lebih dipaksa ya sebenarnya biar anaknya kebiasa gitu. Jadi kalau kakak emang ada keinginan sendiri gitu ya. Wih, Masya Allah keren banget sih. Nah, di luar dari 2 les ini apakah ada rencana lain mau bimbel mata pelajaran lain misalnya ke depannya nanti? Mau tambah les lain? Ada sih. Oh ada ya. Jadi kayak jam pagi itu habis buat les semua gitu ya, jangan nanti ya. Mungkin nanti ada yang dikurangin kan harinya buat ekskul. Oh iya bener, kalau kelas 8 naik ke kelas 9 nanti udah fokus buat ujian lagi ya. Kalau kelas 8 mungkin aktivitas sekolahnya lebih banyak nanti ya. Iya. Oke, bener sih kalau kelas 7 mungkin masih agak longgar ya, apalagi kan semester 1 kemarin. Mungkin kalau ke semester 2 udah mulai nambah kali kegiatannya ya kak ya. Oke, good job kakak. Terus, nah karena kakak ini adalah salah satu siswa speak out di sini, menurut kakak apa sih pentingnya belajar bahasa asing itu kak? Menurut saya sih untuk biar bisa membangun komunikasi lebih luas. Kakak sendiri pernah nggak atau punya nggak teman chattingan atau teman ngobrol dari negara beda gitu? Belum pernah. Oh belum pernah ya. Mungkin nanti kita bakalan trial buat native talk sama orang luar negeri kali ya. Terus kalau kakak sendiri selain bahasa asing nih ke depannya, kira-kira pengen bisa belajar bahasa apa lagi kak? Bahasa Jepang. Kenapa? Karena kakak suka anime ya? Iya. Kalau nonton anime gitu ngerti nggak kak artinya apa? Kadang-kadang ada beberapa yang ngerti. Oh karena sering ditonton gitu ya, Ya, jadi sering. lama-lama keinget gitu ya. Iya, iya. Pernah nggak belajar tulis bahasa Jepang gitu? Kalau belajar nulisnya sih Belum pernah ya, kayaknya itu. Tapi kalau Mandarin pernah nggak dulu di SD? pernah. Oh pernah ya, kayaknya kan mirip-mirip ya tulisannya ya, tapi Mandarin lebih susah sih. Mandarin lebih susah ya ketimbang Jepang ya. Oh, jadi harusnya lebih bisa ya bahasa Jepang ya. Pas dulu SD belajar bahasa internasionalnya apa selain Inggris? Mandarin ya? Mandarin. Oh gitu. Jadi kalau ada les bahasa Jepang pengen coba? Pengen. Oke. Ada nggak cita-cita nanti pengen liburan ke Jepang atau dream jobnya pengen kerja di Jepang atau lanjut studi ke Jepang? Pengennya gimana? Belum kepikiran. Oh, belum kepikiran ya. Tapi kalau buat jalan-jalan ada kesempatannya pengen gitu. Pengen. Pengen banget. Hal apa yang paling kakak suka tentang Jepang selain animenya? Mungkin makanannya atau tourism destinationnya atau tempat wisata gitu. Tempat wisata gitu ya. Selama ini tahu Jepang itu kadar dari nonton YouTube gitu atau di sosial media gitu ya kak ya. Indah. Oke. Suka nggak lihat cherry blossom yang blooming gitu? Kayak lagi musim semi ya kalau cherry blossom itu ya, bunga sakura itu ya. Ini cantik banget ya kak ya. Iya. Kalau di Indonesia kan ada versi bunga lainnya cuman ya. Oke. Terus menurut kakak nih, karena kan belajar bahasa yang baru itu nggak gampang ya kak ya. Miss juga pernah ngelewatin fase-fase gitu. Menurut kakak sendiri untuk bahasa Inggris sendiri nih, mungkin part dari belajar bahasa Inggris yang paling menantang atau yang agak sedikit kadang jadi hambatan buat kakak itu bagian apanya kak? Speaking kah, listeningnya kah, atau grammarnya kah? Yang paling susah atau kayaknya harus lumayan effort deh? Belajar kosakata baru sih. Kosakata baru ya. Kalau speaking sendiri gimana, Miss? Kadang kan suka observe kakak cuman agak sedikit kurang confident aja sih. Yang penting senyum dulu deh gitu ya. Kenapa kak? Apa karena takut salah atau gimana? Ini penyusunan kalimat. Oh, penyusunan kalimatnya ya. Ya karena tadi terfokusnya ke grammar ya. Jadi kayak ngomongnya tuh harus terstruktur dulu. Jadi kalau pas ngomong itu mikir dulu kali gitu ya sebenarnya. Tapi kalau diajak ngomong bahasa Inggris itu ngerti ya kak ya? Ngerti. Oh, ngerti. Jadi kalau misalnya nonton podcast bahasa Inggris gitu nggak ada subtitlenya kakak ngerti? Ngerti aja sih. Ngerti aja ya. Cuman ternyata pas mau diajak ngobrol itu bingung. Tapi sebenarnya nyambung ya. Miss suka observe kakak bisa ngomong bahasa Inggris. Kadang kan takut salah kayaknya. Jadi kayak less confident aja sih, tapi pas disusun dulu kan kita biasa susun dulu kalimatnya gitu ya. Pas diomongin malah lebih ini ya, lebih percaya diri ya. Oke, tapi pernah nggak coba ikut lomba storytelling atau speech gitu bahasa Inggris? Speech pernah pas SD. Menang nggak? Juara harapan. Oh, juara harapan. Ini lumayan loh. Jadi pernah udah speech ya, tapi kalau speech itu metodenya menghafal ya kak ya? Iya. Nanti kalau misalnya storytelling juga sebenarnya ada lebih menghafal, tapi kan nggak apa-apa, itu buat ngelatih confidence sama pronunciation-nya juga ya. Oh kemarin pas speech yang kita buat itu buat di sekolah ambil nilai ya? Storytelling kemarin. Oh iya storytelling ya kemarin ya, Little Red Riding Hood. Oke, itu cuma buat kayak dites aja sih. Oh dites aja. Terus gimana kemarin? Bisa apa enggaknya gitu. Bisa ya kemarin ya.
Oke, alhamdulillah. Terus kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Nah, menurut kakak nih, kenapa sih kok bisa kakak tertarik mau ambil les vokal sama les musik? Atau emang suka nyanyi? Hobi. Oh, hobi, iya. Iya, Nah, alat musik apa nih selain piano yang kakak pengen pengen bisa dalam waktu dekat atau ke depannya alat nanti? musik, gitar kayaknya Gitar sih. emang belum bisa ya sebelumnya? Bisa dikit-dikit. Oh, bisa dikit-dikit tapi pengen lebih gitu ya? Iya. Oh, jadi abis piano terus main gitar gitu. Mm. Kalau vokal sendiri, mungkin genre lagu yang kakak suka tuh apaan kak? Suka lagu pop kah? Lagu pop lokal atau lagu pop western, barat gitu? Lagu pop. Lagu pop ya? Ini udah lagu yang paling nyaman dinyanyiin ya udah lagu pop gitu ya? Oke. Terus, nah kemarin nih kebetulan juga ya kakak di waktu luang libur sekolah ya, di saat teman-teman pada main, liburan Kak Zahwa malah bikin kreativitas loh teman-teman. Dan lumayan menghasilkan juga ya kak ya? Jadi Iya, kemarin selama alhamdulillah. liburan kakak ini bikin crafting gelang ya kak ya? Iya. Nah, terus kok bisa sih kepikiran mau aku kayaknya liburan ini mau jualan aja deh. Kok bisa, Kak? Awalnya Gimana tuh tuh? saya bilang ke teman-teman kan kalau saya jualan gelang. Terus Heeh. tiba-tiba dia tuh kayak ngechat, tolong bikinin ini Oh, kayak jadi gitu kan. custom gitu ya, Kak ya? Custom. Terus jadi kepikiran buat jualan itu. Oh, jadi buat kebetulan nih teman-teman gelang yang Kak Zawa sekarang pakai itu adalah gelang bikinan sendiri ya, Kak. Boleh di-show sama teman-teman. Nah, jadi gitu. Terus sekalian promosi ya. Jadi buat teman-teman yang mau custom boleh nanti kontak Kak Zawa. Jadi selain bikin gelang, bikin ada lagi nggak kreativitas yang lain, Ada Kak? gantungan kunci, Oh, itu yang kayak dipakai itu ya? strap, phone strap. Oh, pawn strap gitu. Oh iya, jadi mirip-mirip kayak gelang juga tapi versi pawn strapnya ya. Wah, keren banget. Terus uangnya kekumpul lumayan ya, Kak ya? Lumayan Nah, buat apa tuh kira-kira ditabung kah? Beli barang kesukaan atau yang pengen gitu? ditabung sih. Oh, ditabung. Jadi, wow, ya rajin belajar, prestasinya banyak, rajin menabung pula. Wah, Masya Allah ya. Oke, nah terus selain suka bikin crafting gelang, suka bikin apa lagi Kak untuk kerajinan tangannya? Atau bikin rajutan atau mungkin hal-hal lain? Apa ya? Atau belum memang baru coba bikin gelang sama pawn strap ini aja? Baru ini sih. Oh baru ini, tapi kedepannya pengen coba develop lagi yang lain ya? Oh gitu, tapi emang basicnya suka crafting ya Kak ya? Iya, dari kecil. Oh dari kecil, dulu pas kecil suka bikin apa? Gelang juga? Gelang juga. Tapi beda bukan yang pakai chain gini? Beda, pakai senar. Oh yang pakai senar yang tinggal dimasukin aja beadsnya gitu ya? Iya. Oh, terus Miss lihat kakak kayak ada yang mesin buat bikin gelang itu? Kalau dari itu ya, dari benang atau dari wool gitu ya? Iya, Oh itu beda lagi ya Kak ya? beda. Oh itu gelang apa namanya kalau yang gitu Kak? Dari tali itu, Iya gelang yang dari tali. itu. Oh gelang tali itu. Oh Ya. itu dari mesin jadi Kak ya? Kirain Miss di kayak dianyam sendiri gitu ribet banget. Oh itu juga bisa jadi kalau mau custom yang begitu ya Kak ya? Bisa. Wah terus tadi katanya suka menggambar juga? Wah jadi suka ngegambar ini apakah dulu sering ikut lomba ngegambar pas SD atau TK? Enggak sih, Enggak cuma sih? emang hobi aja, kayak seru aja menggambar gitu. Objek yang paling sering digambar apa? Anime jangan-jangan? Iya, Iya, itu banyak biasanya orang yang suka anime biasanya suka ngegambar anime juga. Anime yang paling kakak suka apa kak? kebanyakan misteri sih. Oh misteri gitu ya genrenya, pokoknya judulnya apa yang penting misteri gitu ya. Enggak juga. Spy X Family, The Apothecary Diaries, sama Ron Kamonohashi. Waduh gitu. Lebih suka baca versi komik atau nonton aja? Nonton. Oh nonton ya. Tapi Kalau komik tuh kayak agak males ngeliatnya, soalnya hitam putih semua. oh iya benar sih ya. Iya komik nggak pakai warna ya. Pas nonton tuh enak, lebih visual aja gitu ya. Oke. Oke. Nah lanjut untuk pertanyaan terakhir deh buat kakak. Nah mungkin karena ini lumayan bikin teman-teman insecure kali ya, atau mungkin juga lumayan bikin teman-teman iri. Buset ini Kak Zahwa selain pinter di sekolah, kegiatannya aktif, terus juga suka berkreativitas. Nah mungkin kakak bisa kasih tips buat teman-teman, tips belajar boleh, atau tips buat ngerjain hobi yang lebih efektif di waktu luang boleh, atau hal lain? Atau gimana sih biar dapat ranking 1 gitu misalnya, atau gimana sih biar liburannya lebih efektif, atau apa les apa sih yang seharusnya cocok buat anak-anak remaja seumuran kakak? Bebas, tipsnya boleh apa aja. Kalau belajar tuh jangan terlalu serius sih, harus dibawa happy, enjoy aja gitu. Jadi biar nggak kerasa banget belajarnya gitu ya.
Terus kalau Oke. kalian merasa jenuh, Mhm. kita bisa bagi waktunya untuk melakukan hobi lain. Oh, misalnya kayak Kakak tadi ya, crafting, olahraga gitu ya, atau Iya. mewarnain, gambar gitu ya? Jadi nggak Oke. belajar terus gitu. Oh, sebenarnya belajar tapi nggak kelihatan belajar terus gitu ya, karena Heeh. dimodif sama kegiatan lain ya? Karena kan kalau belajar terus kan pasti bosen, Betul. jenuh kan. Iya, betul banget. Jadi gitu, itu tips dari temen-temen dari Kak Zawa buat temen-temen ya. Jadi kalau belajar boleh, tapi jangan dianggap serius banget gitu ya. Mm. Harus diselingin, mungkin sambil denger lagu boleh. Kalau ada yang nyaman sambil denger lagu, mungkin bisa lumayan relaxing ya. Atau tadi boleh sambil dikerjain hobinya juga. Jadi dapat semua. Jadi kayak Kak Zawa tadi balancing semuanya, akademiknya dapat, non akademiknya dapat, seneng-senengnya juga dapat ya Kak ya. Plusnya lagi dapat peringkat, keren banget ya. Terus pas dapat peringkat kemarin ada nggak minta kado tersendiri, Bunda aku minta ini dong kan aku dapat peringkat gitu, ada nggak? Nggak? Minta mixu aja sih. Oh ya minta mixu, ya ampun. Oke, jadi suka makan es krim juga ya Kak ya? Iya. Oke. Nah tadi untuk Q&A sectionnya kayaknya segitu aja ya, nanti kalau kebanyakan jadi habis dong rahasianya. Kita mungkin masuk ke pertanyaan games jawab cepat atau rapid question. Udah siap ya Kak ya? Dijawab Insya Allah. cepat nggak mikir panjang-panjang pokoknya. Yang pertama, 3 love hate food. Love hate food maksudnya 3 makanan yang suka, 3 makanan yang kurang suka gitu. Kalau yang suka ayam goreng, nasi goreng, sama Sama apa ayam lagi? geprek. Home cooking semua atau beli juga nggak apa-apa? Beli juga nggak apa-apa. Gitu. Tapi mostly kalau bisa masakan bunda gitu. Iya. Oke, kalau hate foodnya? Fast food, terong goreng, Nggak suka terong ya? jengkol, pete. Oh, jadi intinya nggak suka terong sama lalapan gitu ya? Lalapan yang kayak jengkol sama pete aja. Mungkin kalau sayur suka Kak ya? Suka. Oke. Yang kedua, mana nih? Oh, must to go place in Prabu Muli menurut Kakak. Tempat yang wajib dikunjungin kalau ke Prabu Muli apa tuh? Ayo lo, dia juga bingung apaan. City Mall? Taman Brawijaya kah? Taman Brawijaya. Taman Brawijaya. Kakak sendiri suka ke sana? Lumayan sih. Lumayan. Biasanya ngapain kalau ke sana? Olahraga. Oh, olahraga sendirian? Enggak, sama bunda sama ayah. Oh, sama bunda sama ayah ya gitu. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. 3 favorite music instrument. 3 alat musik yang paling Kakak sukain. Piano, gitar, biola. Oh, biola. Gitar sama biola belum ya berarti ya? Kalau nanti ada kesempatan mau les, mau juga? Sebenarnya gitar aja sih. Oh, biola nggak terlalu, tapi kalau pengen suka aja dengernya. Oke. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. 3 love hate animals. 3 yang suka, 3 yang nggak suka. Yang suka tuh kura-kura. Karena punya kan. Terus kucing sama burung. Sama burung. Terus yang hate animalnya? Hate animalnya apa ya? Reptil, ular? Enggak juga. Enggak juga sih. Kecoa, cicak, sama apa ya? cacing Enggak sih. Enggak juga. Terus apa satu lagi Kak? Hate animalnya? Ular bisa. Oh, ular juga bisa ya, tapi nggak terlalu geli sih sebenarnya. Enggak. Jadi nggak terlalu geli sama reptil ya Kak ya? Itu keren sih. Bisa banget. Terus worst part of the day, bagian hari yang paling kayaknya enggak deh, pagi, sore atau malam? Yang paling tidak menguntungkan ketimbang yang lain. Kalau pagi kan tadi suka ya. Nah, antara siang sama malam nih yang mana yang paling berat banget dilaluin? Siang kali ya? Siang. Karena sekolah. Oke. Best day of your life. One best day of your life. Satu hari terbaik di hidup Kakak so far. Idul Fitri. Kenapa? Karena kumpul sama keluarga ya? Iya, kumpul Mostly sama mudik keluarga nggak? besar. Biasanya kalau Enggak juga sih. Oh, kadang kesini ya merekanya. Iya. Kadang kakak yang pulang. Pokoknya intinya kumpul keluarga gitu ya intinya ya. Oke, lanjut ke 3 current hobbies. 3 hobi terbaru atau terkini. Crafting ya yang pertama ya. Crafting. Terus? Ya. Menggambar. Sama satu lagi? Main piano. Main piano ya. Oke, lanjut ke ini kayaknya gak tahu ya bisa jawab apa nggak. Best thing of your brother. Hal terbaik dari saudara kamu 3 deh. Nepan itu gimana? Nanti Nepan nonton loh ini sama Bunda. Nepan tuh setia kawan. Oh, setia kawan, oke. Setia kawan ya Dek katanya. Terus 2 lagi apa Kak? Lumayan perhatian. Oh, perhatian. Lumayan ya, ada kata lumayan. Jadi kadang iya kadang Gengsi enggak. sih itu sebenarnya. Oh, karena gengsi. Karena cowok kali ya. Oke, satu lagi? Satu lagi cerdas.
Oh, cerdas ya kak ya. Jadi ada bestingnya loh Devan, walaupun suka ngerecokin belajar ya. Tapi ya enak ya kalau ada adik ada temennya seenggaknya ya. Jadi nggak sepi banget rumahnya. Terus your favorite human in your life? My mom and my dad, my brother. Oh ya udah 3 ya mestinya, and another nanti nggak tahu sister apa brother ya. Sister. Sister ya, oke. Last question, 3 favorite anime. Udah sih tadi sebenarnya 3 anime kesukaan kakak apa? Spy X Family, The Apothecary Diaries, dan Kamunohashi. Anime baru semua sih. Oh, anime baru semua ya, update juga rupanya ya. Oke, section terakhir, this or that. Ini pertanyaan pilih satu, yang ini atau yang itu gitu ya kak ya. Siap? Siap. Oke, pertama, anime atau drakor? Anime. Tapi suka drakor kan? Lumayan. Nemenin bunda ya. Terus baca atau nonton? Nonton ya, karena lebih berwarna tadi ya. Lanjut, basket atau sepedaan? Basket. Oke. Kalau basket sama badminton? Basket. Masih basket ya. Lagu western atau Indo? Indo. Sukanya apa biasanya? Atau Suka random aja? semua sih. Oh, suka Random semua, aja. pokoknya random gitu ya. Indo lebih suka daripada western gitu ya. Oke, lanjut, HP atau TV? TV. Yakin? Tapi lebih suka nonton tuh dari TV ketimbang dari HP? Iya. Jadi kalau one day without handphone atau one day without TV? Without handphone. Oh, bisa ya kak ya. Keren ya. Lanjut, Instagram atau TikTok? Instagram. Jarang ya scrolling TikTok gitu ya? Nggak ada TikTok. Oh, nggak punya. Oke. Fried chicken atau burger? Fried chicken. Fried chicken atau ayam geprek? Ayam geprek. Lebih lokal aja ya, lebih kayak seleranya Indonesia banget ya. Es krim atau jus? Jus. Vanilla atau strawberry? Kalau es krim? Vanilla. Oh, vanilla ya. Kalau jus kesukaannya apa? Alpukat. Oke. Musim hujan atau kemarau? Hujan. Kenapa? Lebih dingin, sejuk gitu. Lebih suka musim dingin gitu ya ketimbang musim panas gitu ya. Oke. Kura-kura atau kelinci? Kura-kura. Karena punya berapa? Ada 2. Cowok cewek jangan-jangan? Iya. Oh gitu. Terus lanjut, komedi atau horor? Komedi atau misteri? Misteri. Balik lagi nih, suka anime yang misteri soalnya. Jepang atau Korea? Jepang ya, karena suka anime tadi ya, balik lagi ya. Iya. Terus masak atau beli? Berat nih kayak jawabnya. Tergantung situasi ya kali ya. Tapi mostly biasanya lebih suka makanan yang masak atau beli? Masak sih. Kalau masak bantuin juga? Tapi masakan bunda yang paling kakak suka apa? Ayam goreng juga? Enggak. Semuanya suka? Suka semua. Wah, keren. Lanjut, belanja online atau offline? Online. Kenapa? Males. Ya biar gak ribet juga kali ya. Jadi kalau online diantar lagi. Biasa paling suka belanja apa kak? Yang paling sering dibeli? Kalau sekarang mungkin perlengkapan buat crafting ya? Iya. Kalau dulu random aja? Baru-baru ini sih sebenarnya kalau online tuh. Kalau online sekarang tuh karena mau beli crafting tadi ya, karena nggak semuanya ada di sini ya kak ya? Iya. Oke, lanjut, piano atau biola? Piano atau gitar? Piano. Kalau biola sama gitar? Gitar. Oke, lanjut, klasik atau jazz? Klasik ya, lebih keren aja ya rasanya ya. Nah ini berat, MTK atau sejarah? Nah lo, dua-duanya nggak suka? MTK ya. Oke. English atau PKN? English. Oke, kalau English sama olahraga? Olahraga. Oke, jadi itu tadi pertanyaan di Sordat yang juga sekaligus mengakhiri obrolan kita pagi ini. Jadi I'm gonna say thank you banget buat Kak Zawa udah meluangkan waktunya buat podcast di sini, dan buat teman-teman tadi ingat pesan dari Kak Zawa ya. Belajar boleh tapi jangan serius-serius banget, harus selingin sama harus balancing juga ya Kak ya. Oke, jadi boleh say goodbye dulu buat teman-teman Kakak. Udah boleh aja gitu ya. Jadi makasih buat teman-teman yang udah nonton. Semoga podcast ini bermanfaat buat teman-teman, juga sekaligus menjadi inspirasi buat teman-teman. Makasih sekali lagi ya Kak Zawa. Bye bye. Assalamualaikum.